Nah, apakah ini yang cukup unik, penyusup pengkhianat. Ya, kalau kita lihat saat ini rame sekali ya, mulai dari cuitan Bang Denny Siregar terkait surat dari DPP PDIP ya terkait kalah di Pilpres dan di Pilkada. Itu bahkan juga PDIP menyambut strategi pemenangan pemilu di Jateng buntut kalah Pilpres 2024. Apakah memang PDIP mengendus ada pengkhianat, penyusup dan lain sebagainya? Nah, kalau kita lihat dari sini, drama dari dokumen-dokumen Hasto Kristanto yang dititipkan ke Koni Bakri, bahkan sudah dinotariskan ke Rusia, itu isinya bikin mencengangkan. Dan bahkan poin-poin di sini, wah, poin-poin penting itu ada yang bikin ngeri-ngeri sedap ya. Yang pertama mulai pergantian Kapolri, penghancuran PDIP, penyusup pengkhianat, korupsi, keluarga Jokowi. Dan masih banyak lagi, karena di situ ada 37 dokumen konon katanya Koni Bakri itu tebalnya hingga segini ya. Entah itu dokumen-dokumen akan mau diapakan ya, apakah akan dilaporkan atau seperti apa. Tapi saat ini posisinya sudah berada di Wakil Sekjen DPP PDIP. Nah, apakah ini akan disebarluaskan atau akan diberikan ke pihak yang berwenang dan lain sebagainya? Ya, kita tunggu saja. Yang jelas, kalau kita lihat dari Kompas TV di sini, Koni Bakri bahkan sudah belak-belakan ya terkait isi dokumen tersebut. Ya, tapi tidak detail sih. Tetapi menurut saya juga kalau detail sangat ngeri-ngeri sedap ya. Bahkan Ibu Koni di sini mengaku sudah dihubungi oleh siapapun lah yang penasaran, kurang lebih seperti itu. Saya juga penasaran ya terkait penghancuran PDIP. Ini penghancuran PDIP sudah digaung-gaungkan pada jauh-jauh hari ya. Bahkan sampai saat ini pun kongres dari PDIP juga belum terlaksana. Konon katanya akan ada yang mau mengacak-acak kongres PDIP. Ini juga sangat wow sekali. Pada saat lalu ketika Hasto Kristianto sebelum ditersangkakan, itu bahkan Koni Bakri sudah memperingatkan terlebih dahulu. Bayangkan loh, Koni Bakri pada saat itu sudah memperingatkan Hasto Kristianto untuk tidak bersuara alias diam terlebih dahulu. Tetapi Hasto Kristianto semakin keras mengkritik Pak Jokowi, semakin lantang menyuarakan kritikannya kepada Pak Jokowi. Dan akhirnya benar, ternyata Hasto Kristanto saat ini sudah ditahan dan pada saat lalu pada malam Natal itu Hasto Kristanto ditersangkakan. Dan tidak hanya itu saja, menurut saya juga terkait mengacak-acak kongres PDIP pada saat lalu di sidang Hasto. Bahkan Hasto Kristanto dari tim hukumnya bahkan menyebut sebelum Hasto Kristanto ditetapkan tersangka itu ada utusan. Entah itu utusan siapa juga tidak tahu. Yang jelas utusan tersebut mengatakan Hasto Kristanto harus mundur, Pak Jokowi jangan dipecat oleh PDIP. Kurang lebih seperti itu. Nah, ternyata beneran. Setelah Pak Jokowi dipecat oleh PDI Perjuangan dan bahkan surat tersebut juga ditantangani oleh Ibu Megawati, selang beberapa minggu kemudian Hasto Kristanto menjadi tersangka dan itu juga sudah jauh-jauh hari diingatkan oleh Ibu Koni Bakri. Nah, apakah ini yang cukup unik, penyusup pengkhianat. Ya, kalau kita lihat saat ini rame sekali ya, mulai dari cuitan Bang Denny Siregar terkait surat dari DPP PDIP ya terkait kalah di Pilpres dan di Pilkada. Itu bahkan juga PDIP menyambut strategi pemenangan pemilu di Jateng buntut kalah Pilpres 2024. Apakah memang PDIP mengendus ada pengkhianat, penyusup dan lain sebagainya? Ya, kita juga tidak tahu. Yang jelas dari dokumen di sini disebutkan ada penghancuran PDIP dan penyusup pengkhianat. Wow, bagaimana menurut Anda? Apakah memang di PDIP itu ada penyusup pengkhianat? Ya, kita tidak tahu sih. Yang jelas seperti itulah, ada dokumen-dokumen yang dititipkan Hasto ke Koni Bakri. Saat ini juga sudah diserah terimakan oleh Koni Bakri ke Wakil Sekjen DPP PDIP. Dari sini saya juga penasaran sih. PDIP cabut strategi pemenangan pemilu di Jateng buntut kalah Pilpres. Nah, apakah kekalahan dari PDIP itu terkait adanya manuver-manuver? Pastinya masih ada lah yang loyal terhadap Pak Jokowi, pastinya.
menurut saya sangat masuk akal sekali. Apalagi sampai saat ini pun dari pendukung-pendukung Pak Jokowi juga masih banyak yang setia terhadap Pak Jokowi, walaupun dengan manuver-manuver Pak Jokowi yang sangat wow sekali pada pilpres yang lalu, pada pilkada yang lalu. Tetapi juga loyalis-loyalisnya tetap banyak sekali. Nah, menurut saya sih pastinya ada yang tetap sebagai kader PDIP dan ada yang mengundurkan diri banyak, seperti Maurar Sirait, Budiman Sujatmiko itu juga langsung mengundurkan diri dari PDIP. Tetapi loyalis Pak Jokowi yang masih berada di PDIP menurut saya pastinya ada lah, cuma kita tidak tahu. Dan kemungkinan PDIP itu sampai mengeluarkan surat tersebut pasti juga mempunyai data-data, mempunyai bukti-bukti yang valid. Apalagi kalau kita lihat pada saat lalu ya, ada pemecatan. Tidak hanya Pak Jokowi saja yang dipecat, ada 25 kader PDIP yang dipecat, setidaknya bebarengan dengan pemecatan Pak Jokowi. Nah, apakah PDIP itu sebenarnya sudah mempunyai data-data nama-nama siapa saja yang berkhianat atau penyusup? Karena kalau kita lihat dari sini, dari dokumen Hasto Kristanto, bahkan ada yang menyebut ada penyusup, pengkhianat, dan penghancuran PDIP. Wow, ini sungguh wow sekali lah. DPP PDIP menerbitkan surat instruksi pencabutan aturan DPD PDIP Jawa Tengah berkaitan dengan strategi pemenangan pemilu yang ditetapkan di Jawa Tengah. Pencabutan strategi pemenangan itu sebagai akibat dari kekalahan yang terjadi di Pilpres 2024. Surat instruksi ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo pada Jumat 25 April. Surat dengan nomor 7347 in DPP Romawi 4 2025 dibuat pada 16 April dan ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Benar kata Ganjar ketika dikonfirmasi kebenaran surat tersebut. Nah, artinya surat tersebut itu bukan hoax, bahkan sudah dikonfirmasi oleh Ganjar Pranowo. Surat yang berisi instruksi pencabutan peraturan DPD tersebut menindaklanjuti surat DPP PDIP sebelumnya dengan nomor 5240 in DPP Romawi 6 2023 tertanggal 14 Juni 2023 perihal keputusan persetujuan rancangan peraturan Dewan Pimpinan Daerah Perjuangan Provinsi Jawa Tengah tentang pemenangan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2024. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui strategi dan kebijakan pemenangan elektoral terpimpin berbasis gotong royong bertumpu pada mesin partai. Dalam surat itu disampaikan bahwa telah terjadi dinamika anomali politik pada pemilu 2024 yang lalu, khususnya di Jawa Tengah, hingga strategi pemenangan pemilu di Jawa Tengah seperti tertuang pada surat bernomor 5240 in DPP Romawi 6 2023 tidak berjalan efektif. Terjadi dinamika anomali politik dalam pelaksanaan pemilu 2024 di Provinsi Jawa Tengah secara khusus, sehingga implementasi kebijakan pemenangan elektoral terpimpin berbasis gotong royong di Provinsi Jawa Tengah tidak berjalan efektif, bunyi surat tersebut. Selain itu, surat tersebut juga menekankan adanya evaluasi terhadap strategi DPP PDIP Jateng lantaran hasil yang tidak signifikan. Surat itu juga membahas kekalahan PDIP di Provinsi Jateng pada Pilpres 2024. DPP Partai juga mencermati dan mengevaluasi dari penerapan peraturan DPP PDIP Perjuangan Provinsi Jawa Tengah terhadap pelaksanaan pemenangan pemilu 2024 di Provinsi Jawa Tengah di seluruh tingkatan tidak memberikan hasil yang signifikan, bukti surat tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dari bahkan hal yang sama terjadi untuk hasil Pilpres 2024 di Provinsi Jawa Tengah mengalami kekalahan calon yang diusung PDI Perjuangan yang seharusnya dapat dipertahankan kemenangan Pilpres mengacu pada hasil pemilu presiden sejak 2014 dan 2019 menang berturut-turut lanjut suara tersebut. Ya, seperti itulah. Jadi, apakah dengan adanya surat ini memang terkait kekalahan Pilpres dan pilkada di Jawa Tengah khususnya gubernur, apakah memang ada penyusup dan pengkhianat? Kita lihat saja lah. Yang jelas di Jawa Tengah itu sudah ada pengkhianat ya. Ya, siapa lagi kalau bukan? Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.